down, I know you got me, baby. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji data validitas, reliabilitas, dan C-square. Nah, di sini sudah ada contoh kuesioner penelitian pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STIE Malang Kuecuara Malang. Di sini terdapat beberapa skala responden. Yang pertama itu ada STS sangat tidak setuju, lalu TS itu tidak setuju, TKS itu kurang setuju, lalu S itu setuju, dan SS ini sangat setuju. Nah, di sini dilambangkan STS ini bernilai 1, nah TS ini bernilai 2, lalu KS ini bernilai 3, S ini bernilai 4, SS ini atau sangat setuju ini bernilai 5. Ini ada beberapa pertanyaannya tentang kepercayaan, lalu ada beberapa pertanyaan tentang keamanan, terus tentang kualitas layanan. Langsung saja, yang pertama kita akan menguji data dari kepercayaan ini. Nah, semua data kepercayaan ini kita blok, lalu kita pindahkan ke aplikasi IBM SPSS, ke data yang baru kita klik paste with variable. Nah, di sini sudah kita pindahkan ke aplikasi IBM SPSS. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas. Caranya yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu bivariate. Nah, semua data ini kita masukkan ke variabel kecuali yang responden. Nah, selanjutnya kita klik persons, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Lalu kita lihat pada tabel R atau koefisien korelasi sederhana. Misalnya tuh kita anggaplah respondennya itu ada 100 orang. Minimal untuk menganalisis itu ada 30 orang. Nah, untuk mencarinya itu kita lihat R dikurang 2-nya ini. Lalu 30 ini kita kurangkan 2, jadinya 28. Lalu kita anggaplah dari yang mengisi 100 itu, yang asal-asalan itu 5%. Nah, 30 dibagi 5 itu kan 1,05. Jadi kita bulatkan saja menjadi 2. Nah, inilah hasilnya 0,3610 ini. Nah, kita lihat hasil dari R-nya ini. Jika hasil dari R ini lebih dari 0,361, maka pertanyaannya itu valid. Kebalikannya, jika hasil dari R hitungnya kurang dari 361, maka pertanyaannya itu tidak valid, maka pertanyaannya itu harus diganti. Intinya R hasil ini harus lebih besar daripada R hitung tadi. Yang kedua itu kita akan melakukan uji reliabilitas. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik scale, lalu reliability analysis. Nah, langkah selanjutnya kita klik semua data kecuali responden dan total score kita masukkan ke item, lalu klik OK. Nah, bisa kita lihat inilah hasilnya 0,769. Hasilnya ini lebih besar dari 0,361 tadi. Jadi artinya hasilnya itu reliabilitas gitu. Jika kita melakukan membuat pertanyaan selanjutnya sama seperti yang ini, maka jawabannya sudah pasti sama. Selanjutnya kita akan menguji data pada keamanan. Langkahnya sama seperti yang tadi, kita Ctrl C semuanya, lalu kita masukkan ke IBM SPSS lagi, ke new data, kita paste with variable. Caranya masih sama seperti yang tadi, kita klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate, lalu semua datanya ini kita masukkan ke variabel kecuali responden, lalu kita klik OK.
Di sini hasilnya dapat kita lihat di atas 0,361, maka pertanyaannya itu valid. Lalu kita uji reliable-nya, masih sama seperti yang tadi, kita klik scale, lalu reliability analysis. Nah, data X1 sampai X5-nya ini kita masukkan ke items, lalu klik OK. Nah, hasilnya ini besar dari 0,361, maka hasilnya itu reliable. Selanjutnya kita akan menguji data pada layanan ini. Semua datanya ini kita blok, lalu kita copy, lalu kita masukkan ke aplikasi IBM SPSS, kita paste with variable names, lalu kita klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Masih sama seperti yang tadi, semua X1 sampai X5 dan total skornya ini kita masukkan ke variables, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya lebih besar dari 0,361, maka pertanyaannya itu valid. Nah, selanjutnya kita akan menguji data reliabilitasnya. Masih sama, kita klik scale, lalu reliability, lalu X1 sampai X5-nya ini kita masukkan ke items. Lalu kita klik OK. Nah, inilah hasilnya besar dari 0,361. Maka hasilnya reliable. Selanjutnya kita akan menganalisis C-square dengan semua kategori, bukan dengan numerik. Semua datanya ini kita blok terlebih dahulu, lalu kita copy, lalu kita masukkan ke IBM SPSS lagi, kita klik kanan, paste with variable names. Nah, selanjutnya kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu cross tabs. Nah, JK-nya ini kita masukkan ke kolom, lalu pengeluarannya ini kita masukkan ke row, lalu kita exact, lalu exactnya ini kita checklist, lalu kita klik continue, lalu statistik CPI square ini kita klik, lalu continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini terdapat hasilnya. Laki-lakinya ini ada 2. Di sini ada kesalahan. Yang satu laki-lakinya ini huruf besar kedua-duanya, yang satu huruf kecil. Maka perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Kita masuk ke Excel. Selanjutnya kita copy semuanya terlebih dahulu. Nah, terus kita klik find and select, lalu replace, lalu kita ketik di sini laki-laki yang pakai huruf kecil, lalu kita juga klik laki-laki tetapi pakai huruf besar. Selanjutnya kita klik replace all, lalu kita klik OK. Bagian jenis kelaminnya ini kita blok semuanya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke find and select lagi. Nah, di sini sudah ada perubahan penulisan huruf besar dan huruf kecil laki-lakinya ini. Lalu kita klik reply all. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik ini. Lalu laki-lakinya ini kita hilangkan, select all, lalu kita klik OK. Nah, ini penulisannya sudah rata semuanya. Lalu kita klik lagi. Oke, bagian laki-lakinya ini kita checklist, perempuannya kita hilangkan, lalu kita klik OK. Nah, ini penulisan laki-lakinya ini sudah merata. Lalu jenis kelaminnya ini kita blok semuanya. Terus kita copy.
Selanjutnya kita masukkan ke IBM SPSS. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita paste. Nah, semua datanya ini sudah berubah. Lalu kita akan mengulang ujinya lagi, lalu kita klik analyze, descriptive statistik, lalu cross tabs. Nah, di sini datanya sudah sesuai, lalu kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya, laki-lakinya sudah menjadi 1, yang tadinya 2. Berarti hasilnya itu sudah benar. Nah, untuk pengeluaran laki-lakinya ini yang terkontrol ada 4 orang dan perempuan ada 9 orang. Nah, pengeluaran yang tidak terkontrol pada laki-laki 22 orang dan pada perempuan ada 25 orang. Lalu kita lihat chi-square-nya. Nah, jika terdapat expect, maka kita melihat ke Fisher. Nah, jika tidak ada expect, maka kita lihat ke Pearson. Jadi di sini ada expect-nya itu 5, maka kita lihat ke Fisher. Nah, kita lihat ke bagian signifikannya. Kita lihat hasilnya. Jika hasilnya besar dari 0,05, maka itu artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan pengeluaran. Begitu juga sebaliknya. Baik, begitulah penjelasan bagaimana cara menguji validitas, reliabilitas, dan chi-square. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.